Pemirsa, ini adalah salah satu tanaman yang kita terapi dengan menggunakan larutan garam, pemirsa. Ada beberapa tanaman lain yang pemirsa perlu tahu perkembangannya dan seperti apa hasilnya setelah dilakukan 5 kali terapi atau 5 kali penyiraman dengan menggunakan larutan garam. Oke. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian, pemirsa. Baik, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, hari ini mumpung baru selesai hujan ini tadi ya, jadi cuacanya agak-agak gimana gitu kan, masih panas banget. Cuman tanah sudah mulai agak sedikit coklat tua lah karena air hujan. Ya, saya ingin mengajak pemirsa untuk sekedar melihat beberapa tanaman yang saya terapi menggunakan larutan garam kemarin ya. Seperti apa pertumbuhannya. Jadi tetap ikuti videonya sampai selesai, jangan separuh-separuh supaya informasi yang didapatkan oleh pemirsa juga tidak separuh-separuh. Sip ya. Yes, pemirsa, jadi ada beberapa tanaman yang memang kita terapi menggunakan larutan garam kemarin ya. Salah satunya adalah ini, tanaman cabai. Kemudian ini pemirsa, ini adalah terong dayak yang saya tanam hanya 2 pot ini kebetulan ya, untuk memang untuk percobaan pemupukan ini. Nah, salah satu yang kita ikutkan kemarin dalam terapi larutan garam adalah terong dayak ini ya pemirsa. Pertumbuhannya sekarang seperti ini pemirsa ya, bisa dilihat. Oke, kemudian ini dia tanaman cabai atau rombongan tanaman cabai yang kemarin masih menguning sedikit ya. Sekarang sudah mulai segar bugar ini pemirsa ya. Oke, bisa dilihat ini yang ada 10 pot yang kemarin masih sudah mulai segar bugar ya. Oke, ini dia, sip. Ya, selain 2 tanaman tadi, cabai, terong, timun ini juga merupakan uji coba kita kemarin. Kita berikan larutan garam ya. Walaupun yang timun dan terong itu tidak tidak seintensif cabai, karena memang yang sangat intensif itu cabai. Karena memang kondisi cabai yang paling parah ya pemirsa ya. Kemudian tanaman yang terakhir juga yang sempat dapat cipratan larutan garamnya adalah ini pemirsa ya. Ini adalah tanaman bawang merah ya, bawang merah yang saya tanam kebetulan ada beberapa siung ini ya. Nah pemirsa, jadi itulah beberapa tanaman yang sudah kita coba berikan menggunakan larutan garam sebagai terapi ya pemirsa ya, terapi untuk pertumbuhan vegetatifnya. Baik pemirsa, jadi hari ini pemberian garamnya sudah mulai kita hentikan ya pemirsa, sudah mulai kita hentikan di kali kelima ya pemberiannya. Ya, kenapa saya hentikan? Karena sebenarnya yang menjadi fokus saya adalah tanaman cabenya ya. Karena tanaman cabenya ini sudah mulai tumbuh dengan baik. Jadi saya hentikan dulu supaya tidak overdosis garam ya pemirsa ya. Iya pemirsa, selanjutnya nanti untuk mendampingi tanaman cabai kita ini tumbuh dan berkembang, kita akan coba memberikan pupuk organik cair. Dicampur juga nanti dengan NPK ya sedikit ya. Tapi pemirsa, sebenarnya dari obrolan saya dengan beberapa teman ya yang memang berbudidaya cabai, dia menyarankan sebelum ketemu batang V-nya, jangan terlalu digenjot pupuk pemirsa ya, jangan terlalu digenjot pupuk. Nah ini adalah termasuk kesalahan yang saya lakukan dulu ya, saat menanam cabai yang setahun yang lalu kalau tidak salah. Jadi pertumbuhan cabainya terlalu tinggi karena digenjotnya waktu masih kecil itu kita sikat terus, kita kasih pupuk, rajin ngasih pupuknya.
sampai hampir apa namanya ketemu batang V-nya itu terlalu tinggi pemirsa, terlalu tinggi sampai hampir 80 cm baru keluar V-nya. Iya, jadi dia sempat bilang kita jangan lengah pemirsa, kita jangan sampai lengah. Karena apa? Jadi selama pertumbuhan vegetatif biasanya itu tanaman cabai itu seger, buger, tumbuhnya bagus banget. Nah, nanti ketika ketemu batang V-nya mulai deh itu, mulai ada macam-macam itu, macam-macam gangguannya. Kekurangan unsur hara, kemudian hamanya mulai datang, kemudian macam-macam lah pokoknya. Penyakit juga mulai muncul di situ. Nah, itulah sebabnya setelah nanti ketemu batang V-nya, baru mulai kita intensifkan, kita perawatan, kemudian kita genjot pupuknya di situ, ya. Termasuk juga nanti pupuk yang untuk pembuahan dan segala macam. Itu sarannya pemirsa ya. Ya silakan nanti mungkin ada pemirsa yang juga masih punya pengalaman ya terkait dengan fase-fase pertumbuhan tanaman, pasnya itu di mana memberikan perlakuan pupuk, di mana harus pupuknya dinaikin, di mana harus dikurangin dan segala macam. Minta tolong komen ya yang punya pengalaman ya pemirsa ya di kolom komentar. Iya, jadi itu ya pemirsa ya, karena memang berbudidaya ini sangat spesifik banget dengan lokasi, tergantung dari lokasi masing-masing sebenarnya. Jadi kalau misalnya pertanaman itu dilakukan di lahan hamparan, akan berbeda lagi ceritanya mungkin ya, perlakuannya dengan tanaman yang kita tanam di pot-pot semacam ini. Jadi kalau misalnya ada pengalaman saya yang seperti ini, kadang-kadang juga nih belum tentu cocok ya diterapkan di tempat pemirsa. Hanya saja pada standar-standar tertentu memang bisa diterapkan di mana saja ya pemirsa ya. Iya, jadi kita kembali ke pemberian garam ya pemirsa ya. Jadi terapi pemberian garam ini bisa pemirsa lakukan ketika memang tanamannya itu sangat membutuhkan unsur tersebut ya. Kalau memang sudah tidak butuh lagi, ya sudah dihentikan gitu ya sarannya ya. Jangan terus-terusan diberikan. Oke, itu ya obrol kita, sharing-sharing kita sore hari ini sambil apa ya, sambil beberes-beres sedikit nih nanti ya. Mudah-mudahan informasi yang sedikit, yang secuil ini bisa memberikan manfaat ke pemirsa, tetap meregah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.